Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengaku kalau dirinya segan memasukkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam tim pemenangannya menjelang pemilu presiden 2024. Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Waktu rombongan Partai Demokrat berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo nih, Pak SBY menyatakan dukungan pada calon presiden Koalisi Indonesia Maju. Saat diberi kesempatan berbicara, Pak SBY mengatakan ini masa Pak Prabowo untuk memimpin melalui pilpres yang akan datang. Maka dari itu dia siap turun gunung. Wah, Pak SBY turun gunung lagi nih. Pasti mendengar pidato tersebut, kader dan simpatisan Demokrat udah kayak pahlawan saja. Kalau mereka jadi penentu kemenangan Pak Prabowo di Pilpres tahun depan ini. Itu bagi kaum yang malas berpikir. Tapi silahkan cek di medsos. Ada nggak kader dan simpatisan Gerindra yang melihat turun gunungnya Pak SBY bakal mempengaruhi optimisme kemenangan Pilpres? Soalnya ya tahu, dukungan Demokrat sejatinya tidak cukup signifikan. Lah, mereka waktu di Koalisi Perubahan saja oleh Pak Paloh enggak dianggap, ditinggal begitu saja. Masih lebih dihargai PKB, dikasih tempat ketua umumnya nih jadi cawapres. Level Demokrat itu ya sama kayak levelnya PKS. Nggak perlu diajak bicara, pasti tetap mendukung. Pindahnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ini hanya soal gengsi. Pura-pura marah, tersinggung. Mereka hanya mau mengapitalisasi peristiwa politik saja. Peristiwa pengkhianatan oleh Anies Baswedan, atau dalam bahasa kerennya menciptakan momentum gitulah. Nih, peristiwa tidak diajak bicaranya Demokrat, memutuskan siapa cawapres Anies, kemudian dikapitalisasi Demokrat sebesar-besarnya agar masyarakat ini merasa kasihan sama Demokrat. Aslinya mereka tahu dan biasa wae ditinggalkan Nasdem. Soalnya ya tahu tidak akan berdampak apa-apa. Politik ya ngono kuwi. Politik itu ya begitu. Banyak peristiwa yang tidak terduga. Kalau cocok ya semari jalan bareng, nek ra cocok ya tinggal. Sepakat diakhiri. Nah, kalau nanti di survei akhir September elektabilitas Demokrat naik, itu tandanya ada yang berhasil mengangkat peristiwa pengkhianatan dengan dramatisasi yang baik. Sayang kita belum melihat bagaimana elektabilitas Demokrat usai kejadian pengkhianatan itu. Apakah prosentasenya naik atau turun? Biasanya sih terdongkrak naik, meski sedikit, ya paling 0, sekian, nah nanti akan turun lagi gitu. Ya, menandakan masyarakat kita ini memiliki empati yang tinggi, mudah merasa iba atau kasihan gitu kan. Lalu pernyataan Pak SBY tentang janji turun gunung itu langsung dipraktekkan usai pertemuan. Kan pertemuannya dilakukan di Hambalang, rumah pribadi Pak Prabowo nih. Kebetulan lokasinya berbukit-bukit gitu kan. Makanya setelah pertemuannya selesai, ya pulang, maksudnya turun gunung pulang ke Cikeas. Mosok mau nginep di Wismanya Atlet Hambalang yang mangkrak itu kan horor. Banyak hantunya katanya. Pak Prabowo merasa happy sama janjinya Pak SBY? Enggak, biasa saja. Mau tahu alasannya? Kan 2014 dan 2019 Demokrat tuh bergabung mendukung Pak Prabowo. Hasilnya gimana? Ya kalah juga. Makanya sekarang diucapkan lagi. Bagi Pak Prabowo seperti memutar kaset lama. Atau apa itu namanya? Aku masih seperti yang dulu. Lagu biasa dijanjikan itu. Dan praktek lapangannya zong alias kosong melompong gitu kan. Sekarang memangnya Pak SBY punya kekuatan apa nih? Di tahun 2014 kampanye Pilpres itu diselenggarakan pasti waktu presidennya belum ganti.
Seperti sekarang nih, presidennya Pak Jokowi. Nanti coblosannya tanggal 14 Februari. Berarti kan presidennya juga masih Pak Jokowi. Bahkan waktu KPU menetapkan keputusan siapa pemenang Pilpres, presidennya juga masih Pak Jokowi. Gitu kan? Itu tandanya pada tahun 2014 saat Pak Jokowi mencalonkan pertama kali, Pak SBY masih menjadi presiden. Sikap Demokrat kala itu berkoalisi mendukung Pak Prabowo, nggak menang tuh, tetap kalah. Itu Pak SBY masih menjabat presiden loh. Nah kalau sekarang mau turun gunung, memangnya apa kekuatan yang masih dipertimbangkan? Atau diwaspadai kubu lawan? Nggak ada sama sekali. Terlalu gegabah nih sebenarnya pernyataan Pak SBY itu. Dan dalam kalimat selanjutnya nih, Pak SBY malah nanya apa yang mesti mereka lakukan. Aneh tak? Apa Pak SBY itu sudah, maaf nih ya, pikun ya. Dia kan pernah tanding di Pilpres dan menang. Malah menangnya 2 kali berturut-turut loh. Sama kayak Pak Jokowi yang sekarang ini. Lah kok janji mau turun gunung, masih nanya apa yang harus dilakukan. Ini loh beberapa fakta yang menunjukkan kalau bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju tidak memberi dampak yang signifikan. Koalisi Indonesia Maju sebenarnya hanya reuni pendukungnya Pak Prabowo waktu Pilpres 2014 lalu. Yang saat ini terpisah ya hanya satu partai, itu P3 dan PKS ini. Sekarang PKS di Koalisi Perubahan mendukung Pak Anies. Sementara P3 lebih pinter nih merapat ke PDIP. Dengan potensi menangnya lebih besar. Demikian pula dengan Perindo dan Hanura memutuskan pilihan yang tepat untuk mendukung Pak Ganjar. Dalam hal ini yang sejak tahun 2014 bergabung mengusung capres dari PDIP, ya hanya Hanura dan Perindo itu. Apa para pendukung Pak Prabowo itu tidak belajar dari peristiwa kekalahan Prabowo di 2014 dan 2019? Apa ya bisa hilang begitu saja? Mereka benar-benar tidak belajar, tidak mengerti, kurang yakin kalau PDIP juga punya peran besar dalam memenangkan Pak Jokowi. Dipikirnya suara yang diperoleh Pak Jokowi hanya dari masyarakat, bukan kader partai dan para relawan. Pasti dari partai yang berpengaruh. Ingat loh, struktural partai pasti bergerak dan mendengar perintah ketua umumnya. Perintah Bu Mega memenangkan Pak Jokowi pasti dilaksanakan. Bisa jadi nih, parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju cuma ingat tagar atau hashtag 2019 ganti presiden. Ingat loh, keledai enggak bakal jatuh di lubang yang sama kedua kalinya. Seandainya Pilpres tahun depan Pak Prabowo kalah, berarti enggak beda dengan keledai itu. Mbok ya dinalar. Memangnya sekarang karakter Pak Prabowo bedanya di mana dibandingkan 4 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu? Ada enggak? Yang pasti beda hanya satu, tambah tua, tambah sepuh. Itu kan otomatis. Makin hari makin terus berputar, usia kita bertambah, namun jatah hidup kita di dunia berkurang. Itu bukan hanya dialami Pak Prabowo, namun seluruh manusia di bumi ini. Kita tambah usia, nikmatnya berkurang. Itu sunatullah yang memang harus diterima. Masalahnya di usia 71, ngapain masih mau ngejar jabatan? Kenapa? Kalau yang bertarung kader-kader terbaik Gerindra dengan usia lebih muda, semacam Pak Fadlizon, Kanda Sufi Dasko, atau Pak Ahmad Riza Patria yang mantan Wagub DKI itu, serta politisi matang lainnya. Sehingga nih, kalimat saya ini akan turun gunung. Tidak ada efeknya blas. Pernyataan itu menggetarkan atau bikin Pak Ganjar keringetan saja. Enggak, apalagi bagi PDIP. Dipikir saja mungkin boten. Ngaten ya? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.